Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di Rick's Motovlog. Baik teman-teman semua, sebelum melanjutkan video ini, saya mohon bantuan teman-teman di rumah untuk mensubscribe channel saya ini teman-teman. Dan kita masuk video bumper dulu teman-teman. Baik teman-teman semua, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman semua di rumah yang sudah subscribe teman-teman. Oke, hari ini kita ada pembahasan mengenai shock breaker teman-teman. Bagian part ini nggak kalah penting teman-teman untuk motor saya teman-teman. Kenapa sih saya melakukan pergantian untuk shock breaker bagian belakang dari Yamaha Aerox saya, si Rexy ini? Shock breaker belakang ini agak keras teman-teman. Terus saya diberikan produk dari DBS teman-teman. Ini DBS 699 Premium. Saya mau kasih lihat, saya sayangnya dari bengkel nggak sempat videoin, jadi ini udah terpasang teman-teman. Jadi kita lihat video yang satu ini. Nah, ini yang udah terpasang di motor saya adalah seri DBS 699 Premium teman-teman. Nah ini yang saya pilih adalah Black Titanium teman-teman, shock tabung ya teman-teman ya. Nah ini ada sedikit varian warnanya juga, orange ini di bagian adjuster untuk kompresi, tapi ini hanya variasi, tapi tabungnya fungsi teman-teman, isinya oli dan nitrogen teman-teman. Nah ada preload bagian atas juga berfungsi, ini preloadnya berfungsi untuk setelan shocknya. Ini saya coba setel ya teman-teman ya untuk preloadnya. Jadi di sini ada baut. Nah bautnya ini kalau kita mau setel, pastiin teman-teman kendorin bagian ini dulu dengan kunci L yang sudah didapatkan di dalam dus packagingnya teman-teman. Nah ini pastiin udah kendor. Ini kita dapat kunci juga untuk kita setel. Nah ini kalau ke kiri dalam, ini untuk posisi shock akan naik ke atas gitu, dia akan lembut. Kalau ke kanan, ini posisi shocknya akan ke bawah, akan menekan ke bawah dan menjadi karakternya lebih keras teman-teman. Nah ini kliknya juga berfungsi teman-teman. Ini untuk reboundnya berfungsi teman-teman. Untuk ke kanan menjadi shock kita akan menjadi pantulannya lebih keras. Untuk ke kiri pantulannya akan lebih soft teman-teman. Jadi lebih cepat nanti baliknya. Nah, ini kan berapa settingan ya? Kurang lebih 20 klik, 26. Jadi saya balikin dulu. Nanti kita sama-sama coba. Nanti teman-teman lihat nih ya. Ini dengan settingan standar ya teman-teman, 0. Kanan dan kirinya 0 tanpa rebound. Nah ini saya coba naikkan kurang lebih 8 klik. Ini saya naikkan dengan daya pantulnya nanti akan sedikit melambat, jadi keras teman-teman. Dia daya pantulnya akan lebih keras teman-teman. Kalau nanti kita sama-sama perhatikan, dia akan menjadi lebih lambat untuk kembali naik teman-teman. Nah ini kan jadi terkesan keras ya teman-teman. Ini baru 8 klik, jadi dia pantulannya itu agak sedikit melambat. Ini saya coba maksimalin lagi, lebih keras lagi, jadi teman-teman bisa punya bayangan. Nah ini lebih dalam lagi teman-teman, jadi baliknya lebih lama lagi gitu. Jadi saya coba normalin lagi ke settingan awal ke 0, tapi preload atasnya udah saya turunin teman-teman. Nah ini lebih empuk kan teman-teman. Jadi menurut saya ini settingan saya deh gitu. Ini saya lebih nyaman, oke? Nah ini shock bawaan dari Yamaha Aerox, kurang lebih tingginya 305 teman-teman. Nah shock DBS ini lebih tinggi, 310 teman-teman, lebih tinggi 5 cm, tapi menurut saya nggak masalah. Oke teman-teman, kalau dari segi penjelasan dari shock DBS ini menurut saya cukup dan oke lah, rekomen untuk keempukannya karena yang bawaannya agak lumayan keras teman-teman. Oke teman-teman, kita sama-sama udah melihat video barusan. Saya memutuskan menggunakan brand DBS ini dengan alasan karena ketika melewati speed bumper yang ada di depan sekolah atau di lingkungan teman-teman di rumah,
itu terasa sekali sampai ke pinggang teman-teman. Nah jadi saya nggak nyaman, jadi saya lakukanlah penggantian part tersebut. Melewati jalan rusak atau speed bumper tadi itu sudah teratasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cari di marketplace toko hijau juga ada kok. Jadi ada official store-nya gitu. Gitu teman-teman. Jadi videonya cukup sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, terus jangan lupa di share bila mana video ini berguna buat teman-teman di rumah. Dan yang gak kalah penting, sekali lagi saya mohonkan bantu perkembangan channel saya dengan cara mensubscribe channel ini teman-teman. Baik teman-teman, nggak lebih nggak kurang, saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang berkenan buat teman-teman di rumah. Saya doakan teman-teman yang sedang sakit atau kena musibah, saya doakan semua diangkat musibahnya dan disembuhkan dari segala macam penyakit teman-teman. Oke, sampai di sini dulu Rick's Motovlog pamit teman-teman.